katanya nafkahnya sampai saat ini nggak ditunaikan. Mungkin nafkah buat anak-anak seperti apa? Iya, aku harus bicara jujur. Kalau dia ngasih, aku bilang ngasih. Kalau dia nggak ngasih, aku harus bilang apa adanya. Dan sampai detik ini memang tidak ada sama sekali. Tapi ya itu oke, nggak apa-apa. Cuman ada itikat baik nggak sih Kak Puput? Mungkin dari dia ngechat Kak Puput kayak maaf ya belum ada kalau untuk memberikan nafkah atau seperti apa? Sampai detik ini nggak ada komunikasi karena WA aku pun kan diblokir olehnya. Jadi nggak ada komunikasi apapun. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dodi Sudrajat memang makin eksis. Gayanya katanya kebanyakan, kini makin gaul. Tidak lagi pakai batik, kini pakaian Dodi kayak anak muda usia belasan. Dia pun ganjen kepada wanita-wanita. Seakan GR banyak wanita yang mengerumuninya. Dan wanita-wanita itu juga bukan wanita biasa, wanita yang lebih dulu populer sebagai artis di media. Sebut saja Ayu Wisya, Tiara Marlin, dan terakhir Barbie Kumalasari. Dan ini pun dikomentari oleh Aisyah, anak Dodi dari Puput yang katanya malu melihat bapaknya. Nah, bagaimana Kak Aisyah menampol Dodi Sudrajat? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kak Puput, terlihat Pak Dodi saat ini refreshing mulu, jalan-jalan ke Bali. Gimana sih Kak Puput melihat itu? Kak Puput seolah-olah kayaknya nggak ada beban pikiran atau seperti apa, yang sesuatu mereka kayaknya asik dengan kehidupan masing-masing itu. Ya biarkan aja, mungkin dia lagi menikmati apa ya, dari tidak pernah memegang uang sama sekali, paling dapat jatah dari aku mungkin ya, jadi dapat fasilitas dari aku yang semampu dan sebisa aku, dan sekarang dia mungkin lagi pegang uang dari uang manapun lah ya, entah itu dari uang asuransi, entah itu dari mana ya. Biar kita lansir dari Tribun Sumsel. Skakmat Dodi Sudrajat, Puput Pujiarti sebut putrinya Ais malu punya bapak banyak gaya. Semenjak resmi bercerai, Puput dan Dodi Sudrajat bak menjadi musuh. Terbaru, Puput kesal saat mengetahui jika Dodi Sudrajat hanya menyebut Mayang anak semata wayangnya. Dalam sebuah unggahan foto yang dibagikan Dodi Sudrajat, ia menuliskan bahwasannya Mayang Luciana Putri semata wayang. Hal itu kemudian ramai di-capture dan dibagikan di media sosial. Hingga akhirnya ikut dibicarakan pula oleh Puput, mantan istrinya. Sebagai ibu kandung dari Aisyah, Puput kembali menyentil pedas kelakuan Dodi Sudrajat yang tak lagi peduli dengan anak kandungnya sendiri. Lewat sebuah balasan pesan Instagram, Puput menuliskan kata-kata menohok untuk Dodi Sudrajat. Nggak perlu, Ais malu punya bapak biologis pengangguran. Banyak gaya, ngalor ngidul, ora jelas, tulis Puput. Puput mengaku justru dirinya yang menafkahi Dodi Sudrajat selama menikah. Puput menyebut mantan suaminya dulu tidak punya uang sama sekali. Puput Pujiarti memang belak-belakan mengungkap borok Dodi Sudrajat selama menikah. Tak pernah punya uang, malah dinafkahi istrinya. Polemik Dodi dan Puput ini memang berbuntut panjang. Bahkan kali ini pun Puput kemarin sempat berkunjung ke rumah Haji Faisal dan menengok Gala, mempertemukan Ais dengan Gala, yang Dodi sendiri kehilangan akses untuk bertemu Gala. Ini bikin Dodi makin meradang dan makin sakit hati. Puput juga membuat pengakuan yang mengejutkan. Puput mengungkapkan Dodi tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya pasca cerai. Dan Puput pun dalam beberapa kesempatan juga mengatakan sindiran hingga menyebut Dodi baru sekali memegang uang dengan nominal yang banyak. Selama hidup berumah tangga, menurut Puput, Dodi selalu mendapatkan jatah uang bulanan darinya.
Puput pun juga sempat menceritakan keinginan Dodi untuk membongkar makam itu miris karena dulu dia pernah pengalaman dialah yang membayari makam Mama Vanessa saat mau digusur oleh pemilik TPU Karet Bifak karena telat membayar iuran. Nah, makin seru aja guys bagaimana konflik drama keluarga yang seperti realita ini. Mudah-mudahan ini drama hanya drama di media sosial dan kita cuma bisa menikmati dari layar HP. Kalau mau flashback ke belakang ya, cuman miris sih sebetulnya. Dulu aja makam almarhumah Mama Lucy udah mau digusur gara-gara belum belum dibayar, belum diperpanjang, dan di situ saya baru dapat info dari petugas makamnya yang saat itu infonya mencari beliau dan tidak pernah bertemu, udah berkali-kali ke rumahnya juga, akhirnya minta nomor telepon ke neneknya Echa, minta nomor telepon saya dan memang pada saat itu menghubungi saya dan menceritakan, maksudnya memberitahu ya, Ibu, ini saya ngasih tahu kalau makam almarhum mau ditimpa dengan orang lain. Kenapa emangnya, masalahnya apa? Ternyata belum dibayar, belum diperpanjang. Nah di situ ya udah akhirnya saya beresin semua. Saya berpikir, waduh, saya sebagai seorang anak aja kadang kan kangen dengan orang tua, pengen ziarah, pengen ke makam. Gimana kalau terjadi sampai digusur, sampai ditimpa dengan makam orang lain? Itu yang bikin ya jiwa keibuan, jiwa orang tua, yang jiwa kemanusiaan saya, ya udah akhirnya saya beresin, saya bayar semuanya. Dan alhamdulillah setelah almarhum Vanessa keluar dari pesantren Surabaya, alhamdulillah banyak rezeki dan alhamdulillah almarhumah menunaikan tugasnya ya, melanjutkan untuk membiayai perawatan makam, membiayai perpanjang makam untuk selanjutnya. Itu tahun berapa Vanessa yang bayar? Setelah almarhumah keluar dari Surabaya dan mungkin rezekinya udah mulai stabil, jadi ya aku bersyukur aja. Vanessa yang bayar. Itu tahun berapa Mas? Itu tahun berapa ya, 2017 atau 2018 seperti itu. Waktu saya perpanjang ya, karena tahun itu di makam itu kan 5 tahun sekali kalau nggak salah itu harus diperpanjang gitu. Dan waktu itu saya mendapat kabar itu tuh udah wah luar biasa ini sampai ini. Lah itu yang untuk apa lagi gitu ya kan, untuk apa lagi gitu. Bunda takut itu terjadi lagi kepada kalian. Udah diurus saja. Iya takut aja ya, takut terjadi seperti itu lagi, takut. Tapi mudah-mudahan sih kalau memang ya kita hanya bisa pasrah ya Pak Haji, kalau memang bersikeras ingin memindahkan ya kita cuma bisa mendoakan aja.